Baiklah, untuk menu MPASI kali ini saya menggunakan beberapa bahan, yaitu yang pertama ada duo bawang yang berguna sebagai perasa untuk MPASI. Kemudian saya menggunakan wortel yang berperan sebagai sayuran. Kemudian saya menggunakan kentang dan nasi sebagai sumber karbohidrat, menggunakan tomat sebagai buah. Kemudian tempe sebagai protein nabati, dan protein hewaninya saya menggunakan ati ayam kampung. Nah, jika tidak ada ati ayam potong juga tidak apa-apa. Kemudian saya menggunakan minyak sebagai lemak. Kemudian semua bahan kita potong menjadi kecil-kecil dan nanti kita akan masak. Oh iya teman-teman, untuk MPASI kali ini kita tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap rasa lainnya, karena di dalam MPASI ini sudah mengeluarkan rasa-rasa alami dari buah sayuran yang kita pakai, dan karena lidah bayi juga masih sangat natural atau sangat netral dan belum tersentuh rasa-rasa lainnya, maka bayi bisa merasakan manis dari sayuran dan gurih dari sayuran lainnya. Oke, cara memasaknya yang pertama yaitu kita masukkan minyak, kemudian kita tumis duo bawang. Setelah dirasa matang, maka kita masukkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air matang. Kemudian masukkan kentang dan juga wortelnya. Lalu kita aduk-aduk sebentar, dan setelah setengah matang, maka selanjutnya kita akan memasukkan tempe. Kemudian kita masukkan ati ampela. Di sini sebelumnya ati ampelanya sudah saya ungkep terlebih dahulu. Kemudian masukkan tomat, diaduk-aduk, lalu kita tunggu sampai mendidih kembali. Kemudian setelah semua dirasa matang, kita masukkan nasi. Dan kita tunggu sampai nasinya agak nasi dirasa sudah cukup melembek. Nah, kemudian kita angkat, lalu kita diamkan beberapa saat. Kemudian nasinya kita haluskan. Untuk teman-teman bisa menghaluskan menggunakan saringan yang terbuat dari kawat, lalu kita haluskan, kita saring di situ, ataupun menggunakan blender. Di sini saya menggunakan blender untuk menghaluskannya. Kemudian kita blender sampai halus, karena ini untuk MPASI usia 6 bulan, maka kita harus memblendernya sampai halus, karena supaya anak itu tidak tersedat seperti yang ada di gambar ya. Kita blender sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramuasa dengan NPM 20010410005. Nah, pada video kali ini saya akan membuat makanan pendamping ASI berbentuk camilan untuk anak usia 0-8 bulan. Kita akan membuat puré alpukat. Yuk simak videonya. Langkah pertama, kita potong alpukatnya menjadi 2 bagian.
Setelah itu kita ambil daging alpukatnya dan taruh di saringan. Setelah semua daging alpukat ditaruh di saringan, langkah selanjutnya kita akan menghaluskan alpukat dengan menggunakan sendok. Kita haluskan sampai sehalus mungkin ya bun. Sambil menunggu buahnya halus, saya akan menjelaskan manfaat alpukat untuk MPASI si anak ya bun. Yang pertama, sebagai sistem pencernaan untuk bayi. Yang kedua, mencegah peradangan. Yang ketiga, sumber mineral dan vitamin. Yang keempat, melindungi organ hati. Yang kelima, mempercepat penyembuhan luka. Yang keenam, berfungsi sebagai antioksida. Yang ketujuh, membantu proses perkembangan otak bayi bun. Setelah dirasa cukup halus ya bun, nah kita ambil bagian bawahnya. Nah bagian bawahnya itu yang akan kita gunakan untuk makanan bayinya bun, karena itu sudah lembut. Nah setelah dihaluskan, saya akan menambahkan sedikit air ya bun, supaya mudah dicerna oleh si kecil. Bunda juga bisa menambahkan susu formula bayi yang disiapkan dengan air hangat ya bun, dan bisa dituangkan ke alpukatnya jikalau alpukatnya belum terasa manis. Setelah halus, Bunda dapat menambahkan berbagai topping. Nah, di sini saya akan menambahkan topping keju ya bun. Nah, jadi keju ini banyak manfaatnya untuk si kecil bun. Manfaat yang pertama yaitu kaya akan kalsium. Yang kedua, protein dalam keju yang melimpah diperlukan bayi untuk tumbuh kembang yang optimal ya bun. Yang ketiga, keju kaya akan kalori. Keju juga dapat untuk efektif untuk diet bayi. Dan yang anak yang alergi susu bisa menggunakan keju bun. Oke bun, inilah hasil puree alpukat topping keju.